umat Allah. Boleh lambaikan tanganmu, shalom umat Allah. Haleluya, suatu sukacita yang luar biasa. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online kita hari ini. Mari kita mau persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Saat ini kami datang Bapa, menghampiri tatamu yang kudus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Kami mau senangkan hati-Mu dengan pujian sembah kami Tuhan. Hadirlah dan bertatalah dalam ibadah kami Tuhan. Biar roh puji-pujian itu ada dalam hati kami Bapa, roh penyembahan itu ada dalam hati kami Tuhan. Dan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami undang Engkau untuk hadir Bapa dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Bertatalah, beracaralah dalam ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita bersama-sama. Kita mau angkat pujian. Firman terangi jalanku. Lead
Mari kita mau siapkan kembali hati kita. Tiba saatnya kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kita terima bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau rendahkan hati kita. Bapa, ini kami lagi Bapa datang sujud menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan Bapa setiap apa yang menjadi beban pergumulan kami hari ini Tuhan. Kami mau tanggalkan apa yang menjadi beban pikiran kami hari ini Tuhan. Karena kami memfokuskan hati kami untuk menyembah Engkau Bapa, untuk memuliakan Engkau. Kami bawa hidup kami seutuhnya ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami semua. Dan pagi hari ini kami ingin belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, supaya apa yang kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, mampukan kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat 9. Tapi saya akan membacanya di dalam ayat yang ke-6. Mari kita menyimak bersama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai sedemikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan adalah bagian dari tindakan iman orang percaya. Artinya saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua baru merasa membutuhkan Tuhan, rindu, haus dan lapar, serta bergantung dan berharap kepada Tuhan ketika kita memiliki iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang sadar, tahu dan percaya bahwa Allah itu ada. Ada banyak orang tidak mencari Allah karena mereka tidak percaya adanya Allah. Atau bahkan mereka mencari Allah tapi mereka tidak dapat menemukan Allah yang benar di dalam kehidupannya. Kitab Ibrani memberi contoh tokoh-tokoh iman yang sungguh percaya adanya Allah yang berkuasa dan yang telah mengalami dampak dari iman percaya mereka. Mereka melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam segala situasi dan kondisi, tokoh-tokoh iman, Habel, Henok, Nuh, Abraham, Musa, dan lain-lain mencari Tuhan dengan tetap mempercayakan seluruh hidup dan keberadaan mereka untuk dipimpin, diatur oleh Tuhan seturut dengan kehendak. Dan Allah bertindak menyatakan kasih-Nya kepada mereka untuk menolong dengan cara Allah sendiri. Membuktikan bahwa Allah ada dan Dia sanggup untuk melakukan apa saja yang baik dan berarti bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hal ini pun berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya percaya tidak ada satupun yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Firman Tuhan katakan, iman kepada Allah harus disertai dengan tindakan. Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mengapa kita mencari Allah? Firman Tuhan, ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, kita temukan di dalam ayat yang ketiga dari pembacaan kita, bahkan pasal 3 ayat 4, di dalam Mazmur pasal 33 ayat 6, dan ayat yang ke-9 menjelaskan mengapa kita mencari Tuhan. Oleh karena yang pertama, Allah adalah pencipta kita. Allah adalah pencipta alam semesta, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bahkan tadi Ibrani pasal 3 ayat 4 katakan bahwa Allah adalah ahli bangunan dari segala sesuatu. Ialah Allah. Ahli bangunan dari segala sesuatu ialah Allah. Artinya bahwa kita mencari Allah karena kita membutuhkan
Allah di dalam hidup kita. Tanpa Allah, hidup kita akan sia-sia dan tidak ada artinya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah adalah pencipta kita yang perlu kita hargai, kita hormati di dalam kehidupan kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan dan Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh Allah. Yesaya 32 ayat 17 katakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit, bumi dengan kekuatan-Mu yang besar, dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dia adalah Allah dan Tuhan atas langit dan bumi." Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa seluruh isi bumi ini diciptakan oleh Allah yang hidup dan yang berkuasa, yang keberadaannya dari kekal sampai kekal. Itulah Tuhan Yesus yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Sebagai Allah, Dia tidak saja menciptakan, tapi Ia juga bertanggung jawab untuk memelihara dan memberkati semua ciptaannya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kalau hari ini kita masih ada, itu karena pemeliharaan kasih Tuhan yang sungguh nyata. Sekalipun ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut, tetapi Allah yang menciptakan kita, Dia bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan menolong kita. Kita patut mencari Tuhan, kita patut mengenalnya secara pribadi, membangun hubungan yang baik bagi kelangsungan kehidupan kita dengan hidup tertib untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kedua yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini, mengapa kita mencari Tuhan? Karena ayat yang ke-6 katakan, Allah itu ada. Allah itu ada. Alkitab menjelaskan bahwa Allah sungguh ada. Dia adalah pribadi yang menciptakan segala sesuatu, tapi Dia juga ada pribadi yang suci, yang kudus, yang mulia, yang telah ada sejak sebelum dunia dijadikan dan akan ada sampai selama-lamanya. Dia Allah yang kuat. Di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang ke-4 dikatakan, Tuhan adalah Allah yang kuat. Artinya Dia yang sanggup menolong saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kehadirannya sebagai manusia di dalam Yesus Kristus telah nyata, dengan mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dari dosa. Dan Roh-Nya yang kudus itu hidup dan berkuasa untuk terus menuntun perjalanan kehidupan kita. Bukti keberadaan Allah adalah seluruh ciptaan yang kita nikmati sampai hari ini. Bahkan keberadaan kita sebagai manusia yang tetap hidup menikmatinya. Kolose pasal 1 ayat 16 katakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita mencari Allah
agar supaya kita memiliki hubungan yang baik, kita mengenalnya secara pribadi, dan kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesaya pasal 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang yang mencari Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Yesaya 29 ayat 13 sampai 14 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang ada di dalam kehidupan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai gembala, sebagai sahabat, dan sebagai pemimpin yang selalu menuntun kita untuk dapat hidup benar dan selalu berada di jalur dan pimpinan Tuhan untuk sesuatu yang mulia. Mazmur 139 katakan, Tuhan ada, Dia mengenal dan tetap akan menjaga kita dalam segala situasi dan kondisi yang kita jalani sampai hari ini. Yang ketiga, yang perlu kita renungkan, mengapa kita mencari Tuhan? Ayat 6 katakan, karena ada upah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberi upah atau penghargaan kepada orang-orang yang mencarinya dengan segenap hati. Keselamatan yang kita terima adalah kasih karunia Allah semata. Tetapi upah adalah bagian dari penghargaan yang Tuhan beri karena kita hidup taat, setia, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Keselamatan yang kita terima adalah kasih karunia, tetapi upah adalah bagian dari penghargaan yang Tuhan beri karena kita hidup taat, setia, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Upah orang yang mencari Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, maka kita akan temukan banyak hal. Salah satu dari pernyataan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 2 dan 10 dikatakan, orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Orang yang mencari Tuhan akan beruntung. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah lupa mencari Tuhan. Ketika kita mau beruntung, ketika kita mau bahagia, kuncinya kita harus cari Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena hanya ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan sumber berkat itu. Sehingga apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, pasti akan ditolong Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, di bagian yang lain dikatakan akan mendapatkan kelegaan. Matius 11 ayat 28, saya pikir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua telah membacanya, tapi sering kali kita melupakannya. Sehingga beban dan persoalan begitu berat kita rasakan. Tapi ketika kita mencari Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberi kelegaan. Karena itu jangan pernah jemu-jemu mencari Tuhan. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain tadi, Yeremia 29 ayat 13 kita sudah baca. Mazmur 34 ayat 5 dan 11 dikatakan kita akan mendapat jawaban yang pasti. Kita tidak akan dikecewakan. Bahkan kita akan sungguh-sungguh mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33, orang yang mencari Tuhan akan mengalami terobosan dalam hidup. Dia akan mengalami pertolongan Tuhan
yang sungguh nyata dan luar biasa, diberkati melebihi daripada segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mencari Tuhan akan terhindar dari berbagai penderitaan di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-6. Bahkan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 kita temukan di sana bahwa orang yang mencari Tuhan akan dipromosikan oleh Tuhan sendiri untuk jabatan, kedudukan, ataupun sesuatu yang baik dalam hidupnya, karena dia percaya kepada pertolongan dan kuasa Allah sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita terus mencari Tuhan di dalam hidup kita. Dalam setiap panggilan, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan mempercayakan seluruh hidup kita untuk dipimpin, diatur seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, selagi masih ada waktu, mari kita mencari Tuhan, supaya kita boleh hidup di dalam pimpinan, di dalam kehendak, dan di dalam kasih-Nya, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang bersepakat dengan Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memotivasi kita sekali lagi untuk tetap mencari Tuhan, karena orang yang mencari Tuhan tidak akan dipermalukan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada pagi hari ini berterima kasih untuk anugerah, keselamatan, kasih, dan berkat-Mu yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tetap mencari Engkau sebagai Allah dan Tuhan, sumber segala berkat dan pertolongan kami, supaya kami boleh menghadapi kehidupan yang ada di depan kami dengan tetap menikmati pertolongan dan anugerah Tuhan yang baru. Kami berdoa pagi hari ini menyerahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Memasuki minggu yang baru, kami percaya berkat-Mu, pemeliharaan-Mu sungguh nyata atas kami. Dan Tuhan berkati semua yang akan kami kerjakan di dalam tugas kerja dan panggilan kami masing-masing, baik di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, di mana saja Tuhan percayakan kami tetap menikmati semua yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan akan anak-anak kami yang sedang bersekolah. Tuhan beri mereka hikmat dan kepintaran, sekalipun mereka terbatas di dalam melakukan segala aktivitas, tapi kami tahu hikmat dan kekuatan Tuhan terus menjadi bagian anak-anak kasih kami, sehingga mereka bertumbuh dewasa dalam berkat dan anugerah Tuhan saja. Semua guru, dosen yang mengajar mereka, Tuhan pun memberkati. Kami bawa negara dan bangsa kami kepadamu Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bapak Presiden dengan seluruh jajaran, Tuhan menolong mereka dalam roh hikmat takut Tuhan. Mereka dapat melanjutkan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kami memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu, supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Situasi di dalam negara dan bangsa kami berdoa supaya Tuhan Engkau mengendalikan semua seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya tidak ada lagi virus-virus yang matikan, tapi kami semua terpelihara sehat dan kuat. Warga negara bangsa ini terpelihara dan menikmati segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Engkau berkati para dokter, Engkau menolong semua mereka dengan kekuatan, hikmat dan kasih-Mu, tapi juga Engkau menyembuhkan mereka yang sedang sakit di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada. Kami tahu tangan kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan utus melayani pekerjaan Tuhan, di mana-mana saja Tuhan berkati kehidupan mereka semua.
semua kami jemaat-Mu GKRI Philadelphia. Tuhan menolong dan memberkati setiap usaha, pekerjaan dan kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita angkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
kami percaya berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. Lucu banget sih lu, cantik lagi. Ya biar bagus, kelihatan dari atas panggung, Putri. Bro, nanti pas pujiannya udah mulai, bass gue naikin volume ya. Oh, Mau coba teknik baru. Ya, gimana dong? Suka deh kayak gini. Percaya sama gue deh, kalau hati kita udah fokusin buat Tuhan, itu nggak akan ngalingin kita buat memuji menyembah Tuhan. Apa dalam nama Yesus Tuhan, segala kuasa kegelapan, Ah, bisa aja loh, Nih. Gue mau sampai kiamat juga bakal tercantik kali.